Shalom kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FPF Osaka, Ilmu Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu Bapak Hendrik Bun dari Atlanta, Georgia, US. Saya serahkan kepada hambanya, Bapak Hendrik Bun. Silakan, Pak. Amin, amin. Terima kasih buat doanya sekali lagi dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, pohon ara yang tidak berbuah itu adanya di Lukas. Lukas 13 ya, mengenai perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ya. Jadi apa? Ini saya kurang mengerti kalau pembicara lain ada judul, ada ayat. Kalau saya nggak ada ayatnya, saya bingung nih. Makanya saya mau tanya Ibu Ayu dulu. Benar nggak Ibu tentang ini yang harus kita bicarakan? Atau yang lain, Bu? Saya malah minta Pak Hendrik yang explore. Hah? Aduh, saya bingung nih mau ngomong penggunaan yang tidak berbuah ini maksudnya yang mana nih? Kalau disuruh explore, saya tadinya explore-nya ini loh, Bu. Ini jujur aja ngomongnya. Silakan, Pak Hendrik, silakan. Yang saya explore nih ya. Baik. Oke. Ini yang saya explore. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak? Kalau pohon ara itu bukan buah, tapi bunga. Buktinya. Maka saya bilang, apa namanya, kalau disuruh explore, ya explore-nya saya ini. Saya pertama bingung, ini Ibu ngasih saya apa ya? Pohon ara banyak, ya kita raja-raja ada, di mana-mana ada. Saya bukan di Habakuk aja nih. Judulnya, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya menggigil ini bagaimana tuh dia apa Nabi Habakuk mendengar Tuhan ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Nah, kalau pohon anggur berbuah, tapi pohon ara kenapa nggak disebut tidak berbuah, tapi tidak berbunga? Karena bunganya itulah buahnya, gitu loh. Hasil zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dan kandang. Namun aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi saya pikir ke sini tadinya. Pohon ara tidak berbunga atau tidak berbuah. Ya, bentar. Does fig tree has fruit or flower? Aku So, that is, fig tree is not actually a fruit. It is an inflorescent. A cluster many flower and seed contained inside. Jadi dia buah tapi bunga. Gitu loh. Because of this unusual arrangement, the seeds technically the ovaries of the fig. Jadi apa biji-biji ini yang jadi pohon lagi nanti. Require a specialized pollinator that is adapted to navigate with this confined quarter. Jadi flower of fruit. Figs are not actually fruit, but a mass of inverted flowers. Jadi dia adalah flowers ya. Jadi baru tahu ya hari ini bahwa pohon ara itu tidak berbuah, tapi berbunga. Ya. Bunganya itu ya buah. Jadi bingung. Nah pertanyaannya adalah, kita akan baca di dalam Lukas. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ya. Kok ini nih, sorry, tentang pohon ara. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari bunga pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Tuhan Yesus menyebutnya buah, karena yang dicari buah buat dimakan. Karena bunganya
Ya buah. Kalau dari baca ini, kita belajar sesuatu. Namanya juga belajar. Kenapa ada pohon ara tumbuh di kebun anggur? Itu pertanyaan. Ada yang tahu kenapa ada pohon ara tumbuh di pohon anggur? Dipakai Di sebagai kebun, bukan penyangga. di pohon. Kenapa? Dipakai sebagai penyangga dahan-dahan anggur. Sebagai apa? Penyangga. Ya, Penyangga. Maksudnya supaya pohon anggurnya nggak runtuh atau bagaimana, Bu? ya supaya menjalar di pohon ara. Menjalar di pohon ara. Oke, saya nggak pernah lihat ya ada pohon anggur yang menjalar di pohon ara. Saya nggak pernah lihat. Anggap itu benar. Oke, itu good thinking. Ya, kenapa pohon ara? Harusnya kalau kebun ya kebun pohon ara, betul? Kayak anggur ada di kebun anggur, duren kebun duren, apalagi pisang, ya apa kebun pisang. Tapi pohon ara kok di kebun anggur? Nah itu. Kalau kita belajar kan begitu cara pikirnya. Kita lihat satu persatu. Loh kok ini kok ada pohon anggur? Ada pohon ara di di kebun anggur. Maksudnya apa? Ada yang tahu kenapa? Ah, tadi Bu Ayu sudah masih tahu menjadi penyangga. Itu make sense karena pohon anggur itu menjalar. Ya. Tapi pertanyaannya, pohon anggur kan bukan satu, banyak. Berarti banyak pohon ini dong, pohon aranya banyak dong. Ya. Pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ini pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya ini eh, saya belum ngecek, tapi saya mau ngecek sekarang. Karena bahasa Indonesia ini kagak ada yang namanya plural sama singular. Mau nggak mau harus pakai bahasa Inggris. A certain man had a. Berarti cuma satu. Ya. Had a fig tree planted in his vineyard. Planted. Ada seseorang, a certain man, had a fig tree planted in his vineyard. Artinya ada seseorang yang mempunyai satu pohon yang dia tanam di kebun anggur. Artinya apa? Orang ini sengaja menanam pohon ara. Kalau pakai bahasa Inggris. Bahasa Indonesia, di sini aja yang apa? Sorry. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Beda nggak kalimatnya? Seorang mempunyai Beda, pohon beda. ara. Hah? Beda. Beda ya? Dengan kalimat, ada seseorang yang memiliki sebuah pohon ara yang dia tanam. Planted. Mm-mm. Dia tanam. Jadi dia sengaja tanam pohon ara di kebun anggurnya. Sedangkan Indonesia berbahasa seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Artinya apa? Pohon ara ini tumbuh liar. Betul? Ya, tidak ditanam. Tidak ditanam, dia tumbuh Tumbuh sendiri. sendiri. Betul? Betul ya? Itu Iya. pemikiran kita, betul? Jadi, coba kita lihat eh, bahasa Indonesia yang gampang dibaca, yaitu Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini. Kita lihat. Ada seseorang mempunyai pohon ara di kebun anggurnya. Nah, ini masih tetap nggak ngerti. Nah, kita mudah dibaca. Ada orang mempunyai pohon ara di kebunnya. Ini sedikit. Ada orang mempunyai pohon ara di kebunnya. Ini tambah bingung. Pohon ara di kebunnya berarti ada pohon ara, kebun pohon ara. Ininya nggak ada. Buat apa? Kebun anggurnya nggak ada. Tambah bingung. Firman Allah yang hidup. Mana ini kok bilang?
Nah ini, ada orang yang menanam pohon ara di kebunnya. Nah ini masih oke lah. Ada orang yang menanam pohon ara di kebunnya. Nah, nggak disebut kebun apa. Harusnya banyak itu kebun anggur ya. Ini sudah benar orang yang menanam pohon ara. Berarti dia sengaja menanam pohon ara. Tazi. Sama seperti bahasa Inggrisnya ya tadi ya Pak. Iya, tapi nggak ada bahasa Inggrisnya kan ada vineyard. Vineyard itu harus disebut ya vineyard. Oh, Ini kebun anggur, tapi disebut kebunnya. Tapi dia menanam pohon itu sudah benar. Ya. Ada seorang mempunyai pohon ara di kebun anggurnya. Ini mirip. Ya sama. Perjanjian baru, edisi baru. Wah, keren juga nih. Seseorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun lain yang benar. Seseorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Berarti dia menanam. Betul ya? Ini apa nih? PBTB apa PBTB itu? Perjanjian baru, terjemahan baru, edisi 2. Waduh, buset. Perjanjian baru, terjemahan baru, edisi 2. Edisi 2 lagi. Ya. Kalau terjemahan sederhana Indonesia apa? Ada seorang yang mempunyai sebatang pohon ara di kebun anggurnya. Ini sebatangnya disebutnya bagus banget nih. Satu-satunya. Ya. Jadi kita pakai PB yang tadi ya. Sekarang kita balik ke sini. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya ini bisa salah arti. Lalu kita tahu bahwa orang ini sengaja menanam pohon ara di kebun anggur. Tujuannya apa? Tadi Bu Ayu sudah mengatakan untuk supaya dia merambat. Oh, itu make sense buat saya. Ya, bagus. Ada pemikiran lain, maybe? Namanya juga belajar. Menurut penyelidikan saya, ternyata pohon ara itu ditaruh di sana. Tugasnya apa? Mengelabui burung. Jadi kalau pohon anggur itu suka dimakan burung, ya, nggak berhasil suka dimakan burung atau dimakan ya binatang lain. Kebanyakan burung. Karena burung ini jumlahnya banyak sekali. Kalau terbang ramai-ramai mereka hinggap, mereka seperti hama. Maka dibuatlah pohon ara. Dan pohon ara itu besar sekali. Dari biji yang kecil, dia bisa tumbuh menjadi besar sekali dan berbuah lebat. Kenapa? Pohon ara ada buahnya, anggur ada buahnya. Ya kalau dibilang pohon ara berbunga, ya bunga ya itu buah. Dua-duanya punya bunga atau dua-duanya punya buah. Tapi kenapa burung-burung ini mau makan yang pohon ara punya? Itu pertanyaan lagi. Jadi kita kalau belajar apa-apa, kita tanya, kenapa? Kan dua-duanya ada buah. Harusnya mereka makan dua-duanya. Dikasih pilihan malah, wah enak kalau saya jadi burung. Tambah baru nih. Hari ini saya mau makan anggur ah. Besok saya besok mau makan inilah pohon ara. Gitu. Tapi mereka lebih tertarik kepada pohon ara atau buah ara. Ternyata diselidiki-selidiki lagi, ternyata kalau buah anggur itu bijinya besar-besar dan sulit dimakan sama mereka, dipecahin. Tapi kalau buah ara, bijinya kecil-kecil, halus. Kalau kita makan buah ara, bijinya jangan dibuang. Kalau dibuang, udah nggak ada isinya, habis. Yang kita makan tuh bunga. Saya sudah makan buah ara karena saya punya pohonnya. Walaupun kecil segini, sudah berbuah. Nih, contohnya kasih lihat. Mudah-mudahan masih ada. Nah, ini. Ya, mana itu? Nah, ini deh yang nggak mau. Nah, ini. Saya kirim. Ya, kita lihat. Oke. Inilah buah ara. Ya.
Ini pohon ara kecil pohonnya, saya nggak gede, paling segini. Ini segini doang. Pohon ara tuh besar kayak pohon beringin, besar banget. Saya udah lihat pohonnya di rumah kawan saya. Ini adalah cangkokan pohon ara dari teman saya. Dipotong cangkokan, lalu tanam. Saya tanam di ini di pot dan dia berbunga. Nah, ini bunganya. Dia nggak punya bunga seperti yang kita lihat bunga-bunga warna-warni. Bunganya berbentuk buah. Ya, ini. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Gambarnya kelihatan ya, Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan. Ini saya senang sekali. Bahkan yang memberikan saya pohon ini bingung. Kok di dalam pot bisa tumbuh buah katanya. Ya saya mana tahu. Tugas saya memberi dia makanan, minuman gitu loh. Nah, jadi dalam buahnya itu banyak sekali biji yang kecil-kecil. Sehingga kalau burung makan seperti kita makan langsung plek, blung masuk semua sama biji-bijinya. Sedangkan kalau anggur itu buahnya kan ada besar-besar. Jadi dia mesti gigit. Jadi burung-burung tertarik dengan pohon ara, buah ara. Sehingga kebun anggurnya bisa berbuah banyak, bisa menghasilkan anggur yang baik. Tujuannya itu. Ya. Jadi kita sudah mengerti kenapa ada cerita dan kita harus mengerti. Ini Yesus mengatakan perumpamaan. Perumpamaan. Jadi setiap cerita di sini ada perumpamaan tentang sesuatu. Siapa itu seorang? Siapa itu pohon ara? Siapa itu kebun anggur? Ya, dan apa itu buah? Ini aja yang kita mau cari tahu. Kenapa? Karena ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, maksudnya pohon ara. Tapi ia tidak menemukannya. Kenapa nggak ditemukan? Itu pertanyaan. Ya kan? Kenapa pohon anggur bisa berbuah, tapi di tanah yang sama kok dia nggak berbuah? Kenapa? Kan gitu. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur ini, siapa pengurus kebun anggur? Kita mau tahu. Kalau bicara perumpamaan, ini semua perumpamaan. Kita mesti cari tahu siapa yang ngomongin sama Yesus. Istilahnya apa? Lagi digosipin Yesus. Berarti Yesus tukang gosip dong? Bukan. Dia cuma kasih perumpamaan. Jadi kalau kita mau ngegosipin orang, pakai perumpamaan. Tinggal orang cari-cari, ini ngomongin siapa? Gitu kira-kira. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Seperti biasanya, saya paling suka sama angka. Kenapa 3 tahun? Itu pertanyaan saya. Kenapa 3 tahun? Baca Alkitab seperti itu. Kok 3 tahunnya? Kenapa nggak 2 tahun? Kenapa nggak 1 tahun? Lalu kenapa nggak 4,5 tahun? Atau 10 tahun? Kira-kira gitu. Kenapa harus 3? Kalau saya bilang 3 ini, kira-kira Bapak Ibu sudah ada punya pemikiran nggak? Maksudnya 3 tahun itu apa? Kira-kira aja. Iya, itu kehadiran Yesus tengah-tengah muridnya selama 3 tahun. Nah Mungkin itu. begitu kan? Oh bukan mungkin, itu benar Pak. Oh iya, benar. Jadi begitulah baca firman Tuhan. Berarti Pak Yoko punya dasar, punya fondasi firman Tuhan yang bagus. Kalau kita sudah punya fondasi firman Tuhan yang bagus, waktu kita baca 3 tahun, kenapa ya? Oh, Yesus di bumi 3 tahun pelayanan. Jadi kalau kita bicara 3 tahun ini, kan kita lagi nyari-nyari ini siapa, ini apa, ini begini-gini. Tiba-tiba keluar angka 3 tahun. Pak Hendrik, Bukan ya, kalau saya baca, pohon ara itu sudah berbuah ketika usia 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau 3 tahun tidak berbuah, itu sudah dikasih kesempatan 6 kali. 6 periode. Tidak berbuah berarti itu sudah ultimatum. Sama dengan kalau orang kuliah tidak menyelesaikan tugas akhir, Ya. dideportasi, Tapi baca nggak dieliminasi. bagaimana dia tumbuh dulu besar, baru berbuah. Jadi tumbuh besarnya itu berapa lama? Kita mau tahu dulu. Sedangkan sudah besar, dia baru berbuah itu. Mungkin nggak dalam waktu 6 bulan dia bisa besar sekali, seperti pohon beringin. Nah itu pertanyaan. Coba Ibu cari lagi di Google. Berapa lama sebuah pohon ara atau biji pohon ara bisa menjadi pohon besar lalu berbuah? Kalau berbuah itu butuh waktu 6 bulan, oke.
Tapi untuk menjadi besarnya itu berapa lama? Nah, itu kan pertanyaan. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau pakai acara berbuah 6 bulan, saya setuju. Diberikan kesempatan 6 kali. Ya, ini masukan yang bagus. Diberi kesempatan 6 kali untuk berbuah, tapi dia tidak berbuah. Jadi Yesus datang ke dunia ini 3 tahun. Dari cerita Yesus datang ke dunia ini untuk melayani misinya dia selama 3 tahun ini, ceritanya selesai. Kita sudah nangkap semua kemana-mana. Ya. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini. Berarti kalimat seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun, dia datang untuk mencari buah pada pohon ini. Ini mau dibilang, ini yang ke-6 kali dia datang. Kalau menurut cerita Ibu Ayu. Betul Ibu Ayu? Iya, Betul nggak? dari referensi umurnya. Referensi Ibu tadi, berarti ini bukan yang pertama kali dia datang. Berarti sudah 6 kali dia datang. Betul? Untuk mencari pohon ara. Dia bilang, sudah 6 kali nih, sudah 5 kali aku datang. Maksudnya begitu. Ini yang ke-6 kali aku datang mencari buah pohon ara ini dan aku tidak menemukan. Tebang aja deh pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah dengan percuma? Artinya apa? Ini di tanah ini anggurnya numbuh, kenapa kamu nggak numbuh? Kan gitu kira-kira. Jawab orang itu. Jawab si pengurus kebun anggur. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Kesempatan lagi. Aku, ya, bukan pohon ara, tapi aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Jadi kalau pohon ini bisa tumbuh, mengeluarkan buah, bukan pohon itu yang bisa mengeluarkan buah, tapi aku yang memberikan pupuk. Betul? Bacanya gitu kira-kira? Kalau pohon ini yang sudah 6 kali nggak berbuah, tidak pernah diberi pupuk lagi, tidak pernah dicangkul tanahnya, diberikan pupuk, apakah dia akan berbuah lagi tahun depan? Tidak mungkin. Tapi karena ada pupuk, kemungkinan besar dia akan berbuah. Karena Diharapkan begitu. yang diharapkan itu oleh si penyangkul, si Iya. pengurus kebun. Mungkin, tuh, mungkin. Bukan pasti tahun depan ia berbuah. No, mungkin tahun depan ia berbuah. Itu harapannya dia. Dia berharap. Mungkin, atau ya, kalau bisa dia berbuah tahun depan. Kalau enggak, dia setuju dengan si pemilik ini. Si pemilik pohon ara ini. Pengurus pekerja. Setuju. Jadi, cerita ini mau bicara tentang apa gitu loh. Nomor satu yang harus kita lihat adalah pakai kalimat lalu. Lalu ini berarti ada cerita sebelumnya ini. Nah, cerita sebelumnya ini di atas. Ya, mengenai dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea. Jadi, ada orang ngomong soal orang Galilea. Ini saya mau jelaskan ini. Kalau kalimat lalu Yesus menceritakan ini, coba kita mengerti. Apa sih yang Yesus menceritakan? Ini inti dari cerita pohon ara yang tidak berbuah. Yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Artinya apa? Ada orang-orang Galilea yang dihukum. Darahnya dicampur Pilatus dengan korban mereka persembahkan. Jadi Pilatus memberikan persembahan dengan darah apa, macam-macam yang aneh-aneh. Manusia ini yang dihukum, darahnya diambil dicampurin. Artinya orang Galilea ini benar-benar penjahat atau orang berdosa sekali. Jadi kabar tentang kesadisannya Pilatus ini tersebar. Dan orang-orang yang wah, datang pada Yesus ngomong begini. Wah, Yesus sudah dengar belum tuh? Ada orang Galilea dihukum sama Pilatus. Dihukum mati, aneh-aneh. Darahnya dicampur sama darahnya persembahan orangnya mereka. Tuh, orang jahat kayak begitu tuh, sampai begitu.
Maksudnya menghina-hina orang Galilea. Lalu Yesus menjawab, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mengalami nasib itu? Artinya, emang menurut kamu orang Galilea yang lain itu dosanya lebih kecil daripada orang yang kena hukuman ini, yang mengalami nasib sampai dibunuh model begini? Tidak, kataku kepadamu. Yesus bilang, no, ntar dulu. Langsung Yesus ngomong nggak A, nggak B, nggak bak big book, lari sana lari sini. Tembak langsung. Tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang sama. Maksudnya apa? Kenapa orang itu dibunuh atau disiksa, dihukum oleh Pilatus sampai darahnya dicampur sama darah persembahannya orang Romawi? Karena orang itu jahat, sehingga jadi hukum. Sangkamu dosa orang ini lebih dikit daripada orang ini? Atau kamu lebih dikit dosanya? No, sama. Kalau kamu berbuat jahat seperti dia, sama nasibnya, kamu ke sono juga. Kamu mati ke sana juga. Darah kamu bakal dicampur juga sama Pilatus. Tuh, Yesus kalau ngomong. Orang berhikmat kalau ngomong tuh benar-benar dahsyat. Dahsyat luar biasa. Orang berhikmat. Kalau kita belajar firman Tuhan, bukan kita mengerti firman Tuhan, tapi hikmatnya Tuhan itu masuk ke kita beneran. Kita baca firman Tuhan jadi gampang. Beneran, gampang. Dulu orang bingung nih, apa nih maksudnya gini gono. Tapi kalau kita sudah ngerti, jikalau kamu nggak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang sama. Kalau kamu berbuat jahat seperti orang itu, nyemplung juga kamu ke sana. Sama. Pak, kemarin si Capcay, Bapak Capcay, ditangkap polisi, Pak. Kenapa? Dia ngerampok. Tuh, lihat tuh. Udah rampok tuh injek-injek lagi sama polisi, Pak. Aduh, kesian ya, Pak. Lalu saya ngomongnya apa? Emang kamu nggak bisa begitu? Bisa. Coba kamu ngerampok. Sama. Ditangkap polisi, injek-injek juga. Kira-kira gitu. Ini yang Yesus katakan. Atau sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, ada 18 orang cerita, mati dekat dekat kolam Siloam, ya, ketimpa mati. Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang ada di Yerusalem. Kamu orang Yahudi, orang Israel, kamu pikir kesalahan orang yang ketimpa itu dosanya banyak dibanding kamu? No. Kalau kamu tidak bertobat, ditambahin lagi, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Kamu pikir kalau kamu yang ketiban gedung itu orang berdosa semua? Ini kalau orang yang jahat-jahat, modal jahat, kamu bilang jahat, ketiban, mati. Dia bukan hanya mati di dalam daging dia akan mati di dalam kelaman nanti, ya, di akhir zaman. Kalau kamu nggak bertobat, kalau nggak bertobat, mau mati model apapun, sama. Dengan cara yang sama, kamu mati itu nyemplung ke sana. Semua orang yang nggak bertobat, kalau mati, apapun mati gaya matinya, semuanya sama. Nyemplungnya sama, tempatnya sama. Itu maksudnya Yesus. Makanya intinya, kalau kamu nggak bertobat. Baru dia bilang cerita ini. Lalu Yesus mengadakan perumpamaan ini. Ada orang yang menanam pohon ara di kebun anggur. Firman Tuhan selalu mengatakan, apa itu pohon ara, apa itu pohon anggur. Pohon anggur itu bisa dikategorikan sebagai bangsa Israel atau ya bangsa Israel, ya, kebun anggur ada di Yeremia. Yeremia kalau nggak salah. Ya, kebun anggur Yeremia kalau nggak salah. Coba saya cek sebentar, takut saya salah. Oh, sorry, Yesaya 5.
Kita lihat. Yesaya 5. Nyanyian tentang kebun anggur. Ya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur dan di lereng bukit yang subur, yang mencangkulnya bla 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 bla. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adilah antaraku dan kebun anggur itu. Jadi kebun anggur ini dilambangkan sebagai orang Yerusalem atau orang Yahudi, orang Israel. Ya. Tapi kenapa Tuhan menanamkan pohon ara? Siapa pohon ara ini? Pohon ara ini tugasnya melindungi kebun anggur supaya kebun anggurnya nggak dimakan hama, burung. Dia jadi tameng, ya. Jadi istilahnya yang kalau kalau kita perhatikan lagi, ini kemungkinan besar cerita ini, ya. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang ini, kemungkinan besar orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki. Ini kemungkinan besar yang merasa dirinya paling suci, ya. Ini kemungkinan besar cerita ini Tuhan Yesus biasanya kasih perumpamaan ini kebanyakan untuk orang-orang yang model begini, ya. Kemungkinan besar ini untuk menyikat orang-orang Farisi sama orang-orang Saduki, orang-orang ahli Taurat yang merasa dirinya udah paling suci. Dia pikir tuh kalau orang-orang yang dihukum begini dosa minta ampun. Emang kalau kamu nggak berbuat dosa kayak begitu kamu nggak akan dihukum. Kamu dihukum juga sama. Jadi kemungkinan besar pohon ara ini adalah orang Farisi, ahli Taurat, yang tugasnya harusnya mengajar, memberikan bangsa Israel ini hal-hal yang baik. Tapi mereka tidak ada buahnya. Apa itu buahnya? Bicara buah, selalu kita berpikir orang, oh, kamu belum berbuah, artinya belum memberikan orang dibaptis, atau belum bisa menyelamatkan orang, belum bisa membawa orang kepada Kristus. Katanya itu namanya tidak berbuah, betul? Itu yang ada di pikiran kita kalau kita bilang kita orang Kristen belum berbuah adalah kita belum bisa menobatkan seseorang atau membawa orang kepada Kristus. Betul? Itu yang kita pikirkan atau enggak? Apa saya salah? Coba kasih tahu saya. Atau jemaatnya nggak tambah-tambah, itu terus saja. Ya, jemaat nggak nambah, nggak berbuah katanya. Atau bagaimana? Betul nggak omongan saya? Kalau kita belum bisa membawa orang kepada Kristus, kita belum berbuah. Betul, betul, Bet- betul. Betul, itu yang kita pikirkan. Satu-satunya kalau menurut saya, yang menunjukkan buah, itu Galatia 5. Ini bukan comot-comotan, ini ngasih tahu. Ya, ya. Buah ada perbuatan daging, alias buah daging. Percabulan, bla 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 bla, ini yang kemarin ya. Tapi buah roh. Buah disebut buah roh. Buah roh itu bukan membuat orang jadi Kristen, menobatkan orang, membaptis orang, bukan. Jemaat nggak nambah-nambah, bukan. Buah roh ialah 9 ini. Memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah, baik, setia, lemah lembut, penguasaan diri. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan atau percaya kepada Kristus dan mengaku dengan lidah kita ada Kristus dalam hidup kita, yang Tuhan inginkan kamu berbuah adalah ini.
Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Buah-buah dagingnya sudah dibuang. Barang siapa milik Kristus, dia hidup oleh roh. Jikalau kita hidup oleh Kristus, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Kristus. Apa buahnya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, bisa menguasai diri. Inilah buah yang Tuhan inginkan di dalam Lukas ini. Apakah orang Farisi punya ini? Apakah ada? Mari kita lihat. Ada atau enggak? Ada di mana ya ayatnya? Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Sorry. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada muridnya, katanya, ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya apa? Apa menduduki kursi Musa? Ini orang-orang yang jago tentang ilmu yang Musa ajarkan, alias hukum Tauratnya Tuhan diajarin. Ini mereka kenapa disebut ahli? Orang Farisi ahli dalam pelajaran firman Tuhan. Ahli, benar-benar ahli. Profesor lah, dibilang mereka ini profesor-profesornya ilmunya Tuhan gitu. Teologi, ilmu teologi itu. Nih. Sebab itu, karena mereka punya pengetahuan firman Tuhan begitu baik, begitu bagus, begitu baik, begitu bagus loh. Ini Tuhan yang ngomong, Yesus yang ngomong. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu, bukan setiap atau sebagian, atau segala itu semuanya. Segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Mereka ini siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Turuti, bukan hanya turuti, lakukan. Karena yang mereka ajarkan benar-benar teologi firman Tuhan yang bagus, bagus sekali. Ini turuti. Tapi ada tapinya. Jangan kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tapi tidak melakukannya. Mereka tahu buah borok? Tahu. Mereka tahu kasih. Mereka tahu sukacita, damai sejahtera, dan bla 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 ini semua. Mereka tahu. Katakan Yesus, mereka mengajar, artinya mereka tahu kalau ngajar. Kayak saya ngajar, saya tahu. Tapi tidak melakukannya. Artinya apa? Apakah ada kasih? No. Apakah ada sukacita? No. No. Ini semua nggak ada sama sekali. Maka dikatakan di dalam Lukas, tidak ditemukan buah satupun. Buah ini nih, si pohon ara ini, si orang Farisi, yang tugasnya harusnya memberitahu firman Tuhan. Ya. Jemaatnya berbuah. Jemaatnya mau jadi, ini radangnya Tuhan ini berbuah semua. Apa namanya? Jemaat-jemaat gereja gitu ya. Bangun semua, maju semua, penuh kekudusan hidupnya, penuh kesucian hidupnya. Gembala sidangnya nggak bener. Pendetanya malah nggak bener. Ini loh. Ya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Kuk. Ini kuk. Tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Tuh bukan hanya mereka tidak lakukan, tapi nyentuh juga enggak. Sebab semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang lebar, jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka suka menerima ini, bla 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 bla.
Jadi kalau bicara mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas batu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini jawabannya, saya kasih tahu nih. Ini jawaban kenapa Yesus berkata, pikulah kuk yang kuberikan. Karena, ada yang tahu selanjutnya? Pikulah kuk yang kuberikan karena titik. Ada yang bisa lanjutkan? Bebanku ringan. Bebanku, kok bebanku ringan? Mirip-mirip, coba kayaknya agak salah tuh Bu omongannya. Kuk yang kupasang enak. Nah, terus coba lanjut terus. Dan bebanku enak. Ringan. Enak dan ringan. Enak dan Ringan. ringan. Coba kasih tahu di mana ayatnya. Ibu Ayu bisa bantu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Beratnya bebannya berat diberikan sama orang Farisi. Berat. Inilah 603, bayangin. Hukum Taurat cuma 10, ditambahin sama orang Farisi sampai 603. Tambahin jadi 613 totalnya. Berat. Yesus tahu. Mereka memberikan beban-beban yang berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah beban yang kupasang. Artinya apa? Tuhan sendiri yang memasang pikulan itu. Bukan orang Farisi, bukan orang ahli Taurat. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang ini Tuhan sendiri yang memberikan kuk itu enak, bebannya juga ringan. Apa yang dipasang Tuhan? Beban itu perintah-perintah, hukum-hukum, hukum Taurat. Hukum Taurat. Orang Farisi ngasih kamu beban begitu banyak, 613. Aku berikan kamu yang gampang ya. Nih, peluk, pegangnya. 2. Kasih Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia. Udah. Ringan, enak, enak. Itu jawabannya. Terserah mau terima syukur, nggak terima nggak apa-apa. Saya nggak kasih tahu. Kalau ditanya kenapa Tuhan Yesus mengatakan kuk yang kuberikan itu enak dan bebanku ringan. Karena dia cuma memberikan 2 hukum. Orang Farisi dan orang ahli Taurat memberikan beban atau hukum-hukum yang sangat banyak. Hukum itu begitu banyak, pelajaran begitu banyak, dia sendiri nggak melakukan. Nyentuh juga enggak. Ya. Jadi gimana tuh? Tapi kalau kita bicara dengan Pak Yakub, 3 tahun itu pelayanan Kristus. Jadi di sini orang-orang Yahudi ini yang dikatakan apa? 3 tahun mencari buah pohon. Jadi selama 3 tahun pelayanan Tuhan di bumi ini khusus untuk siapa? Orang-orang kayak begini, Farisi. Dikasih terus-terusan. Tapi nggak nemu sama sekali. Nemu juga enggak. Nggak nemu sama sekali. Nggak ketemu buahnya sama sekali. Maka Tuhan bilang apa? Bapak di surga bilang, tebang aja udah. Tapi apa kata Yesus? Yesus ini udah paling, aduh, kalau dibilang, kalau bahasa Jakarta, enak. Lihat orang kayak begini. Udah mau muntah. Enak. Lihat orang Farisi dan orang ahli Taurat. Lu ngajarin firman Tuhan begitu bagus. Tapi kehidupan lu satu pun nggak ada. Dibilangkan satu, buahnya nggak ada. Artinya satu pun nggak ada buahnya. Kasih nggak ada. Damai ada damai. Nggak ada damai. Murah hati, boro-boro. Baik, apalagi? Bisa menguasai diri? Enggak. Ini semua nggak ada. 9 ini nggak ada. 3 tahun pelayanannya dia. Lalu apakah Kristus?
Jangan ditebang Tuhan. Biar saya kasih dia gali tanah, kasih dia pupuk. Mudah-mudahan dia tahun depan bisa berbuah. Apa yang terjadi setelah 3 tahun pelayanan Tuhan Yesus? Apa yang terjadi? Beneran Yesus gali tanah, masuk lubang. Dia harus mati. Dia menyerahkan nyawanya. Memberikan pupuk, nyawanya sebagai pupuk. Kristus. Dia serahkan nyawanya, diberikan pupuk. Supaya orang-orang model begini, nih, ahli Taurat sama ahli Farisi, melihat keajaiban Tuhan, bagaimana mati, bagaimana dia lahir, bagaimana dia bangkit, disaksikan 500 orang bisa terbang naik ke atas. Memang kalau Yesus naik ke atas 500 orang, di dalamnya nggak ada orang Farisi. Ada. Memang waktu Yesus bangkit dari kematian, orang Farisi nggak tahu. Tahu. Oke, kita lihat ya ceritanya. Matius berapa ya? Matius kira-kira aja Pak ya. Kita lihat. 26 tuh. Rencana membunuh Yesus, Yesus diserahkan, kebangkitan Yesus. Lihat. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga kota itu, memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Imam, Farisi. Ini mahkamah agama ini Sanhedrin. Orang semua tuh nongkrong. Orang-orang yang, kalau jalan tuh ngambang di atas tanah. Karena holy, suci mereka. Ini. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu. Dan berkata, yang berkata nih imam-imam, yang ngajarin firman Tuhan, yang melihat, mendengar secara langsung, siaran langsung CNN, Fox News, segala macam, nongkrong, kasih lihat, nonton TV, ada orang mati, disalib, bangkit 3 hari lagi, ada saksinya, penjaga datang, ngasih laporan. Laporan, Pak, apa? Ini manusia bangkit. Ini manusia bangkit. Kamu harus mengatakan bahwa muridnya yang datang malam-malam mencuri ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan bicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan. Bayangin aja. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, artinya apa? Wali negeri juga tahu ada manusia bangkit. Tapi kenapa berita di luaran kok bilangnya Tuhan Yesus murid-murid mencuri? Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara Yahudi. Sampai sekarang ini present continuous tense bahasa Inggrisnya. Sampai detik hari ini kita ngomong. Cerita ini ada di kalangan orang Yahudi. Salah satu alasan kenapa orang Yahudi tidak mau percaya Kristus karena cerita ini. Jadi Tuhan Yesus memberikan pupuk, yaitu nyawanya sendiri. Memberikan show off. Oke, kamu nggak berbuah. Lihatlah saya nih, 3 tahun udah mati-matian nih kebun anggur nih, si penjaga. Untuk bisa memberitahu. Sampai dikasih mujizat terbesar sepanjang sejarah manusia mati bisa hidup lagi. Ini yang namanya orang Farisi, pohon ara ini. Entah dia berbuah atau enggak. Kata Tuhan, kalau dia nggak berbuah lagi, tebang udah. Tapi lucu. Ya. Sebenarnya ceritanya sudah selesai. Tapi lucu. Ada satu hal yang menarik di cerita ini buat saya ya, saya nggak tahu yang lain. Saya kalau belajar karena dulu saya sekolah belajar mencari sesuatu dari kalimat-kalimat. Tebanglah pohon ini untuk apa lagi hidup di tanah dengan percuma. Mungkin tahun depan ia berbuah. Dikatakan jika tidak saya setuju dengan Bapak, tebang. Bukan cabut.
Beda tebang sama cabut? Ada bedanya nggak, Pak? Bapak Ibu sekalian. Ditebang sama dicabut. Ada. Ada bedanya apa? Kalau ditebang bisa tumbuh lagi, Pak. Nah, itu. Betapa sayangnya Tuhan sama bangsa Israel ini. Jadi orang-orang ini, model-model Farisi ini dihajar habis sama Tuhan, ditebang. Tapi akarnya nggak dicabut. Orang Israelnya nggak dicabut. Ini menunjukkan Roma 11. Saya baca begitu gaya-gaya saya kalau baca. Saya pikir ini kemana larinya? Kok ditebang? Kenapa nggak dicabut? Cabut aja akar-akarnya, buang semua ke api. Betul kata Pak Anfal. Roma 11. Sisa. Tuhan selalu menyisakan orang. Artinya apa? Lihat ya. Ini cerita tentang Elia. Ya, Elia. Atau tidak kamu tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mereka ini orang Israel. Orang Israel tuh paling demen membunuh nabi-nabi. Paling demen. Demen dia. Ada nabi dibunuh. Pasti. Yang bunuh siapa? Ya mereka, imam-imam. Imam-imam. Yang mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nih. Yang mau mencabut nyawanya si Elias siapa? Ada inget? Namanya siapa? Ini bukan. Masa Rahab? Rahab itu kan itu. Pengintai itu. Ini Elia. Mau mati dia. Mau bunuh diri dia. Dia mau mati. Karena pas semua nabi udah habis. Tinggal dia sendiri yang hidup. Dan dia sekarang lagi dikejar-kejar. Dia pengen dibunuh. Yang mau bunuh dia siapa? Ada ingat? Isabel. Yezebel. Perempuan. Takut sama perempuan. Ini cerita ada di 1 Raja-Raja 19. Kalau nggak salah. Tinggal baca sendiri nanti. Ya. Tapi, apa firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Menurut kasih karunia. Mau lihat contohnya? Jangan pernah berpikir kasih karunia ini hanya ada di perjanjian baru. Banyak orang belajar perjanjian lama udah nggak laku. Kamu kadrun kalau belajar perjanjian lama. Kita ini di perjanjian baru. Anugerah kasih karunia. Hanya ada di perjanjian baru. Entar dulu bos. Baca yang benar. Ngajarin orang boleh. Tapi kalau ngajarinnya salah, anak buahnya jadi kacau. Kasih karunia. Ada waktu tinggal suatu sisa. Tuhan selalu menyisakan orang. Akarnya nggak dicabut. Disisain. Supaya dia tumbuh. Tumbuh yang benar. Tumbuh yang berbuah. Siapa akar itu? Ya Kristus sendiri. Dialah cabang. Ya dialah pohon. Kitalah cabangnya. Yesus pokok dan kita carangnya. Ya kan? Ada lagi. Di mana cerita ini? Sisa. Menurut pilihan kasih karunia. Nih, kasih lihat. Jauh sebelum perjanjian baru. Jauh. Kejadian. Kejadian, yang main-main. Kejadian apa? 6. Hanya 6 apa? 6 buku, 6 nomor 1 sampai 6 gitu ya. Ketika mulai manusia bertambah banyak, jumlahnya di bumi, mereka melahirkan anak-anak perempuan bla 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 bla. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Satu bumi jahat, satu bumi, bukan satu kota.
bukan satu kecamatan, satu bumi. Bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Buah yang ada di dalam hidup mereka, buahnya adalah jahat. Itu arti buah. Bukan kita bisa menobatkan orang, jemaat yang main gitu, bukan. Tapi kita sebagai pohon harus punya buah. Yaitu apa? Buah kasih, bukan buah kejahatan. Sedangkan si orang Farisi ini buahnya kejahatan semua. Maka disebutkan, mana buahnya saya? Kasih damai sejahtera. Nggak ada. Satu pun nggak ada. Nggak ada sama sekali. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia bumi dan hal itu membuka hatinya. Apa yang terjadi? Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan dari muka bumi. Tuhan menghapus. Aduh, Tuhan masih dihapus semua? Habis dong. Ntar dulu. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Disisain Tuhan. Ditebang semua habis, akarnya tidak ditebang. Akarnya masih bisa tumbuh sesuatu yang bagus. Diharapkan tumbuh yang bagus. Kenapa? Karena akarnya bagus. Akarnya apa? Di firman Tuhan. Karena si Farisi, ahli Taurat, ngajarin firman Tuhan yang benar. Sudah menduduki kursi Musa. Artinya udah jago sekali, profesor. Teologinya profesor. Mungkin di atas profesor, profesor gitu. Jago sekali. Bagus sekali ilmu pengetahuan tentang firman Tuhan. Itu berakar di situ. Yang ditebang orangnya, firmannya kagak. Maka gak heran Roma 11, Paulus mengatakan akan ada suatu sisa. Sejarah membuktikan dari kejadian sampai detik hari ini kita bicara, orang-orang yang disisahkan Tuhan. Orang-orang yang memiliki firman Tuhan yang benar. Yang mau hidupnya kudus dan tak bercacat celah. Bagaimana caranya Tuhan menyisahkan orang? Dari Roma disebutkan, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Artinya ini orang mengikuti perintah Tuhan 100%. Bukan 99%, bukan 90%, oh, 100%. Sempurna. Yang memberikan tubuhnya sebagai persembahan hidup yang kudus tak bercacat celah di ayat selanjutnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Paulus yang bicara, firman Tuhan yang bicara, bukan saya. Saya cuma ngasih tahu ayatnya dari sini supaya kita tahu. Saya ngomong bukan sembarangan. Saya cuma nunjukin sama seperti Kristus ada tertulis. Kalau ada tertulis, ikutin. Jangan bilang cocok-cocokan, bukan. Anggaplah saya nyocok-nyocokin. Apakah saya salah mencocokkan bahwa kamu harus hidup mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus? Supaya apa? Kembali lagi. Supaya kita menjadi yang tersisa. Aku masih meninggalkan 7 orang bagiku. Artinya, Elia nggak tahu bahwa Tuhan sudah menyisakan 7.000 orang. Bukan kamu doang. Masih ada 7.000 orang yang saya sisain yang tidak pernah menyembah Baal. Elia menyikat 400 nabi palsu, penyembah-penyembah Baal. Tapi Tuhan ada 7.000 yang tidak menyembah Baal. Nuh, bumi benar-benar jahat, dikeluarkan dari bumi, kejahatannya, buminya dipangkas, Nuhnya dijadikan tunas. Keluar bangsa-bangsa baru. Tunasnya ada yang bertumbuh, ada yang enggak. Lalu lari kemana? Ini cerita loh, ini. Lalu lari kemana? Kejadian. Sampai lari ke kejadian berapa? 11. Menara Babel. Ini dari Nuh ke Babel. Manusia
Adapun seluruh bumi satu bahasa, satu logat. Mereka berangkat ke sebelah timur, menjumpai tanah di sana, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka ini satu bumi, pindah ke satu tanah. Tuhan, lihat, perjanjian Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Ini ada di mana? Ada di Kejadian 1. Kejadian 2, Tuhan bilang apa? Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi kepada manusia. Manusianya habis semua, tinggal si Nuh. Nuh selamat dari bah. Perintah baru. Nih, perjanjian baru. Sama perjanjiannya kepada Nuh. Kasih tahu lagi, beranak cucu, bertambah banyak, serta penuhi bumi. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi, bukannya menuhin bumi, tapi ngumpul jadi satu di tanah Sinear. Lalu ngumpul ngapain? Bikin batu bata untuk membuat menara. Tujuannya apa? Tujuannya mencari nama. Supaya apa? Kita jangan terserak di seluruh bumi. Supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Disuruh Tuhan penuhi bumi, artinya berserak, bumi penuhin. Ini enggak, ngumpul jadi satu, melawan perintah Tuhan. Ngapain mendirikan menara Babel? Melawan perintah Tuhan, melawan Tuhan. Semua mau melawan Tuhan. Satu bumi. Kembali lagi nih, satu bumi. Nongkrong di satu tempat namanya Sinear. Bla 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 bla, dikacaukanlah bahasa di sini. Dikacaukan. Supaya apa? Oke, kan Tuhan sudah janji, aku tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan air bah. Ini manusia satu bumi bikin kacau. Gimana ya? Hajar bahasanya. Pangkas. Supaya bahasa keluar. Baru-baru yang aneh-aneh. Termasuk bahasa Ibrani. Kalau orang bilang bahasa Ibrani adalah bahasa yang paling asli, ntar dulu, ini ada bahasa baru dari sini. Sebelumnya ada bahasa yang kita nggak tahu. Bahasanya apa? Nggak tahu saya. Nggak ada rekod, nggak ada catatan. Seluruh bumi satu bahasa, satu logat. Begitu aja. Bahasanya apa? Nggak tahu. Dari sini tiba-tiba keluar apa? Keturunan Sem. Bla 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 ke bawah. Keturunan Terah. Bla 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 bla. Abraham. Abraham keluar. Ini Abraham hidup di zaman Menara Babel. Orang menyembah berhala. Dikeluarkanlah Abraham dari Babel. Pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Dipisahin. Dipisahin. Disisakan. Disisakan itu dipisahin. Ya. Itu sejarah. Masuk Yakub. Yakub susah hidupnya. Disisain. Ada Yusuf. Membela orang Israel. 400 tahun mereka dijajah sama Mesir. Disisain ada Musa. Begitu aja terus. Tuhan menyisakan anak-anaknya. Dia tidak tebang. Dia nggak cabut, tapi dia tebang. Sekarang apa aplikasinya kita sebagai orang Kristen? Tuhan mau kita berbuah. Buahnya apa? Yaitu tadi 9. Kasih, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9. Harus ada dalam hidup kita. Kalau nggak ada, aduh, ditebang Tuhan. Kalau ditebang Tuhan, artinya apa? Kita nggak pernah mau bertobat. Kalau kita nggak pernah bertobat, apa kata Tuhan? Kamu akan mati dengan cara yang sama. Nyemplung semua sama, ke tempat yang sama. Saya bersyukur peninggalan dari Pak Stephen Wongso, adalah FWF ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan baterainya. Seperti zaman Nuh dikatakan di dalam Matius 24, akhir zaman seperti zaman Nuh. Kalau Nuh mempersiapkan baterainya untuk keluarganya dan binatang-binatang yang lain, dan Tuhan di akhir zaman ini, Tuhan sedang menyiapkan baterainya yang besar untuk orang-orang yang dipilihnya. Bukan berarti Tuhan memilih-milih, tapi orang yang mau hidupnya sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Dia, kita jadi pilihan Dia. Pernah nggak sebuah company, sebuah perusahaan, saya kerja di perusahaan,
cuman kerja biasa, toto saya dipilih. Kamu jadi direktur, saya sudah pilih kamu karena kamu saya pilih saja jadi direktur. Nggak ada yang begitu. Tapi kerja saya bagus, menunjukkan segala sesuatu performance yang luar biasa, saya naik dari karyawan ke supervisor. Dari supervisor, pekerjaan saya tambah banyak, tapi saya makin bertanggung jawab, saya makin bagus kerjanya, naik lagi jadi apa? Direktur. Itu per stepnya. Ada stepnya. Sehingga kita dipilih oleh perusahaan. Dari semua karyawan begini banyak, cuma satu yang paling menonjol. Dia harus jadi leader. Setelah leader-leader ngumpul, ada satu yang menonjol. Terpilih dia. Bukan Tuhan milih-milih. Bukan predestinasi. Tapi Tuhan pilih yang menonjol-menonjol ini. Maka Tuhan bilang, yang tidak menyembah Baal, yang berkenan, yang hidupnya benar, dia. Kenapa? Kenapa? Nuh, pertanyaan kan ini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia ini sudah terjadi dari zaman purbakala. Bukan zaman perjanjian baru saja. Pertanyaannya, kenapa Nuh bisa mendapat kasih karunia? Kasih tahu jawabannya. Inilah riwayat Nuh. Hidupnya dia. Nuh adalah seorang yang benar. Tak bercela di antara orang sejamannya. Dari seluruh bumi, semuanya jahat. Timbul orang satu yang gak jahat. Dia yang terpilih. Ini dia anak saya. Maksudnya gitu. Bukan Tuhan milih-milih. Tuhan menyisahkan orang yang masih punya hati. Yang mau ikut dengan dia. Mau menjalankan seluruh perintah dia. 10 nggak banyak-banyak, 10. Dan 10 itu diimplifikasi jadi 2. Melakukan 2 itu sama juga melakukan 10, sama. Kasihlah sesama manusia. Jangan bunuh. Jangan curi. Jangan tipu. Jangan bohongin. Jangan istrinya diambil. Jangan. Itu maksudnya. Kasihlah Tuhan. Ya udah, jangan kamu ambil, jangan sampai ada Allah lain. Jangan kamu sebut nama Tuhan sembarangan. Jangan bikin patung. Kamu hormati dia punya hari, yaitu harinya Sabat, hari perhentian dia, supaya kita bisa berkomunikasi dengan dia. 2. Ya. Jadi, aplikasi ini kita sebagai orang Kristen, kita ini sebagai pohon ara. Di tengah kumpulan-kumpulan orang-orang yang percaya, yang sudah berbuah banyak. Pertanyaannya, apakah kita pohon ara yang berbuah atau tidak? Terutama bagi kita, bagi saya, seorang pengajar. Jadi, ada dua penerapan, satu untuk pribadi, satu untuk sebagai pengajar dan para gembala, para pendeta. Apakah kita sudah mengajarkan firman Tuhan begitu banyak kepada jemaat? Jemaatnya bertumbuh, berbuah banyak, bisa punya kasih, tapi kitanya sendiri nggak punya. Jawab masing-masing. Saya tidak bisa menghakimi orang. Jawaban itu ada di hati dan pikiran kita masing-masing. Tuhan, tanya diri kita, Tuhan. Tuhan bilang, ujilah aku. Tuhan, apakah ada serong dalam hidup saya? Tuhan, apakah buah yang seharusnya ada dalam hidup saya itu tidak pernah ada? Kalau tidak pernah ada, Tuhan ampuni saya, Tuhan. Saya mengajarkan begitu banyak firman Tuhan, mengajarkan begitu banyak orang sehingga orang itu bisa berbuah, sehingga orang itu punya memiliki kasih, memiliki damai sejahtera dan sebagainya. Tapi saya sendiri tidak memiliki kasih. Saya tidak memiliki damai sejahtera. Saya masih membenci istri saya. Karena istri saya tiap hari kalau ketemu nggak pernah dandan, ya. Membenci anak-anak saya. Anak saya itu benar nggak punya kasih kepada anak-anak saya. Bahkan saya secara diam-diam punya simpanan baru. Ada berapa banyak pemimpin-pemimpin gereja yang jatuh di dalam hal demikian? Jemaatnya bertumbuh, dianya jatuh. Dianya tidak ada buah sama sekali. Dan Tuhan tebang. Tuhan tebang, ya. Bukan main asal tebang. Tapi Tuhan memberikan kasih. Ya, bagaimana Tuhan memberikan pupuk, menggali tanah, itu bagaimana caranya Tuhan, kita nggak tahu.
Yang pasti Tuhan tidak pernah memberikan kecelakaan. Nih, saya kasih kamu kecelakaan dulu ya, supaya kamu bisa lihat nih. Aduh, Tuhan ampuni saya dapat kecelakaan nih dari Tuhan nih, supaya saya kembali bertobat. Itu pernyataan yang sangat salah sekali. Tuhan memberi ujian ya. Tuhan tidak pernah memberi kecelakaan. Tidak ada seorang guru kalau ngajari murid, guru matematik contoh, supaya muridnya pintar matematik, bukan diajarin, tapi dipukulin, dikasih kecelakaan terus supaya belajar. Nggak ada. Yang ada dikasih hukuman. Hukumannya apa? Kamu karena ulangan kamu jelek, kamu ulangannya apa? Dulu misalnya SD, ulangan 10 tambah 10 jawab 30 itu salah. Kamu harus bikin 100 lembar. 10 tambah 10 sama dengan 20. Pernah nggak ngalamin begitu? Disuruh hukuman 100 lembar, tulis 10 kali 10 sama dengan 10 tambah 10 sama 20. 10 tambah 10 sama 20. Terus sampai berlembar-lembar, 20 lembar, 30 lembar. Pernah nggak ngerasain begitu hukuman dari guru? Saya sering. Saya waktu masih kecil, kalau ulangan jelek, hukumannya tulis tentang ujian yang tadi. Berlembar-lembar. Nah, ini kumpulin. Ibu, bacain berapa banyak. Oke, ditanya. 10 tambah 10 berapa? 20, Bu. Kok tahu? Saya udah apal mati, Bu. Dari saya nggak tahu, karena disuruh tulis beratus-ratus kali, sampai berhalaman-halaman, merem pun saya tulis, Bu. Siapa yang pernah dihukum sama guru, suruh tulis begitu banyak, pakai pensilnya 2 atau 3 sekali tulis? Ada yang pernah ngerasain gitu? Angkat tangan. Dihukum sama guru, suruh nulis banyak, tulisannya sama, pakai pensil 2 nulisnya. Saya. Coba lagi yang pernah ngerasain hukuman seperti itu. Lalu kita lakukan itu Sudah pakai pensil. sudah kuduga. Saya pakai pensil 3 nulis karena capek. Jadi kepikir gimana caranya supaya cepat pakai pensil 2. Pakai pensil 2 asik. Pakai pensil 3 cobain. Saya udah ngerasain itu. Tapi nggak dipukulin, nggak disiksa, nggak. Supaya saya sadar. Dan Tuhan memberikan pengajaran seperti itu. Sama. Jadi kembali lagi kepada cerita pohon ara yang tidak berbuah. Apakah kita mau berbuah atau tidak? Semua ada di tangan kita. Di tangan kita. Caranya gimana? Pupuk. Memberi pupuk. Memberi makan. Memberi makan. Penulis yang sama memberitahu makanannya apa? Ada yang ingat? Penulis yang sama makanannya apa? Penulis yang sama Lukas bicara soal pupuk, bicara soal makanan. Apa makanannya? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari Firman. apa? Firman. Firman yang keluar dari mulut Allah. Nah itu dijawab sendiri. Makanan kita adalah firman Tuhan. Baca firman Tuhan, selidiki firman Tuhan, observasi firman Tuhan. Saya yang jamin, bukan Tuhan yang jamin, saya yang jamin. Kalau kita sudah mengobservasi firman Tuhan dengan begitu baik, kita akan mengenal dia lebih baik. Kalau kita sudah kenal dia dengan baik. Percaya omongan saya. Nggak usah disuruh takut, takut sendiri. Oh, ngapa-ngapain jadi takut. Mau begini, aduh firman Tuhan menegur, jangan. Mau begitu, aduh firman Tuhan menegur, jangan. Ada guardrail. Apa itu guardrail? Kalau di puncak-puncak itu, kalau kita di tebing-tebing itu jalanan selalu dikasih besi. Supaya orang kalau nabrak nggak nyemplung ke bawah, ke jurang. Ada besinya. Itu guardrail. Kita mau ke sini, ketahan guardrail. Firman Tuhan sebagai penjaga kita. Takut sendiri. Nggak berani aneh-aneh. Saya mau saya. Udah saya lakukan.
Beneran. Modalnya takut sama dia udah. Takut bukan berarti kita membabi buta takut sama dia. Tapi kita mengerti kenapa saya takut sama dia. Karena dia akan datang dengan nyala api. Dia akan menebang semua. Dan akan membumi hanguskan katanya. Ya. Jadi, apa pesannya dari pohon ara yang tidak berbuah? Kepada kita semua sekarang ini, terutama bagi saya, bagi pengajar, bagi gembala, bagi pendeta, pemilik gereja, dan sebagainya. Juga jemaat. Tanya pada diri kita, apakah buah roh itu ada dalam hidup kita? Kalau belum ada, minta Tuhan. Minta pupuknya. Dan pupuknya sudah di depan mata. Baca. Itu aja. Baca, selidiki. Seperti kata Tuhan pada Yosua, selidikilah siang dan malam, supaya kamu tidak serong jalannya. Di Yosua 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, 10 perintah Tuhan, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Bukan siang saja, bukan malam saja, tapi siang dan malam, artinya setiap hari, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalanan hidupmu, bukan perjalananmu, perjalanan hidupmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Bagaimana kita bisa berhasil dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa akan beruntung? Jangan lupa memperkatakan kitab suci dan merenungkannya setiap hari. Mau apa dalam hidup kita? Mau jadi pemimpin? Baca firman Tuhan. Tuhan akan memberitahu bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Mau jadi orang kaya? Tuhan akan berikan kekayaan. Nggak minta pun dikasih. Kalau kita menjalankan perintahnya dia. Mau sehat? Ikutilah perintah Tuhan. Jangan makan yang aneh-aneh, yang begini, begini. Mau apa lagi? Jangan satu-satunya renungkan firman Tuhan. Sehingga kita punya buah. Kalau kita sudah berbuah, punya memiliki kasih, damai sejahtera, sukacita, pengharapan, apalagi kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, kita punya ini semua. Kita sudah ada buahnya. Otomatis. Seperti khotbah kemarin Pak Yakub. Otomatis. Orang akan melihat kita, bukan kita lagi. Tapi Kristus yang ada dalam hidup kita. Dan kita tanpa khotbah, tanpa nyuruh-nyuruh orang bertobat, orang akan bertanya, bagaimana Bapak bisa berubah hidupnya? Saya mau ikut. Ajarin saya. Tugas kita sekarang bukan menjadi pohon, tapi menjadi sumber makanan buat orang-orang baru yang sudah melihat hidup kita memiliki buah itu. Orang itu belajar dari kita ajarkan bagaimana kita bisa berubah hidupnya. Supaya dia pun bisa berubah hidupnya. Pada saat dia berubah hidupnya, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita bukan hanya berbuah, tapi kita, apa itu namanya, kalau pohon tuh suka ada numbuh pohon-pohon baru, apa tuh, misalnya buahnya jatuh gitu ke tanah yang subur, dia akan tumbuh Tunas. pohon baru. Ya, Tunas. apa menimbulkan tunas-tunas baru. Pohon jatuh memberi makan pada tanah yang subur, tanah subur makan, buahnya tumbuh menjadi pohon yang baru. Dibandingkan hanya satu pohon, nggak berbuah-buah, diem aja sendiri. Tunggu ditebang. Tapi kalau kita sudah berbuah begitu banyak, buah itu jatuh ke tanah yang subur. Kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga besar kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kepada paman-paman kita, bibi kita, kuku, semua. Pupuk segala macam jatuh di tanah itu. Dan mereka tumbuh menjadi tunas-tunas baru. Dan mereka akan memberikan buah-buah yang lain. Bayangkan, dari satu orang bisa menimbulkan begitu banyak buah-buah yang baru.
Ada amin. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan kepada kami, yang mengajarkan kami untuk menjadi buah yang benar, pohon yang benar, yang berbuah kasih, damai sejahtera, sukacita, harapan, kekuatan, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Biar itu semua terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami memiliki semuanya itu, supaya kami ini menjadi pohon yang memberikan, bukan pohon yang menerima, tapi yang memberikan tunas-tunas baru kepada setiap orang yang kami jumpai dalam hidup kami, terutama dalam lingkungan keluarga besar kami. Ampuni segala kesalahan kami apabila kami belum berbuah. Ajar kami mulai hari ini kami mau belajar. Kami ingin makan pupuk yang Tuhan berikan. Yaitu firman yang Tuhan berikan, firman yang hidup itu. Sehingga firman itu yang akan mengajarkan kami. Sehingga genaplah firman Tuhan yang mengatakan kita harus hidup oleh roh. Baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang Tuhan berikan buat kami. Biar Tuhan menjaga persekutuan ini menjadi persekutuan yang benar. Persekutuan di mana kami belajar mengenai firman Tuhan dengan baik. Bukan opini. Tapi firman Tuhan yang mengatakan semuanya itu kepada kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pimpin tanya jawab sesi kedua yang akan datang ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua kami ini dalam tangan Tuhan. Biar berkat Tuhan yang melimpah menaungi kami. Dan kami berdoa bagi teman-teman kami yang tidak hadir, yang belum bisa hadir. Tuhan berkati segala keperluan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Thank you. Amin. Thank you. Terima kasih. Yesus memberkati.